Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah pemirsa, masih bersama kami di Daya Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, yaitu ketika atau dikala amanah dari Allah diselewengkan. Kali ini saya bersama jamaah dan saya akan berinteraksi sedikit sebelum jamaah mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan Ibu Nafiah, boleh berdiri Ibu? Nah silakan Ibu. Ibu sebelum nanya saya akan tanya dulu, ini ngomongin tentang amanah nih Bu. Iya. Kalau ibu-ibu biasanya amanahnya itu adalah uang belanja Bu ya. Uang belanja. Iya. Ibu, ini kan amanah juga dari suami ya Bu ya, uang belanja. Ibu, iya, Ibu merasa pernah menyelewengkan uang belanja gak sih Bu? Ini curhat sekalian ya Ustaz. Silakan Ibu Nafiah, gimana? Pernah gak sih Bu menyelewengkan uang belanja Pasti dari pernah suami? seorang ibu. Oh gitu? Iya. Kenapa kok akhirnya diselewengkan? Untuk keperluan pasti. Oh gitu, jadi yang Iya. tadinya misalnya dikasih 5 juta gitu ya. Terus Iya. Ibu gimana tuh? Menyelewengkan gimana tuh Bu? Menyelewengkan untuk kebaikan sih, bukan untuk yang hal buruk. Tapi ngaku ke suami bahwa Iya. uangnya dipakai yang ini bukan untuk yang Iya, sesungguhnya gitu. oh. Terus respon dari suami gimana Bu? Boleh. Oh boleh. Baik Bang, ya Masya Allah. Sambil mengelus dada kali ya. Silakan Ibu Nafiah boleh bertanya dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Terima Ahmad dan juga kasih. ya kalau silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana jika seseorang telah kehilangan dengan sifat amanahnya? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan hasiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan boleh duduk kembali. Ustadz Ahmad Khan terlebih dahulu yang menjawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang hilang amanah di dalam dirinya, baginda Nabi SAW mengatakan, la imana lima la amanata lahu. Tidak ada keimanan di dalam diri seseorang ketika tidak ada sifat amanah dalam dirinya. Maka dikhawatirkan ketika seseorang dia tidak memiliki sifat amanah, dikhawatirkan saat itu datang ajal kematian, maka mati dalam keadaan tidak bawa iman. Karena keimanan ini adalah bagian dari amanah, dan amanah ma'khudun minal iman. Amanah itu diambil daripada iman. Ya, makanya orang yang beriman itu pasti amanah, orang yang tidak amanah pasti saat itu sedang dalam keadaan tidak ada iman. Dan dikhawatirkan kalau dia melakukan satu kemaksiatan atau perbuatan dosa yang namanya khianat karena dia tidak amanat, khawatir saat itu ajal datang maka dia mati dalam keadaan tidak bawa iman. Maka yang harus dia lakukan adalah berusaha untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Apakah itu utang piutang, apakah itu urusan di dalam rumah tangga. Karena kalau kita perhatikan di zaman sekarang banyak orang yang suka menyelewengkan amanah. Contoh tadi Mas Sofyan bilang ketika dikasih uang belanja sama suami lalu kemudian ternyata ada yang diselewengkan. Itu kan berarti nggak amanah sama suaminya. Makanya saya pesan sama orang laki, ya, kalau istri dia mau belanja, ya usahakan kasih catatan. Kasih catatan apa yang harus dibelanjakan. Nah, yang jadi masalah Mas Sofyan, emak-emak sekarang itu udah dikasih catatan aja kadang-kadang masih banyak yang di catatan yang nggak dibeli, yang kagak dicatat dibeli semua. Maka harus ada trik yang kedua. Apa trik yang kedua? Suami dampingin istrinya belanja. Makanya bapak-bapak latihan nge-gym. Tuh tangan tuh latihan biar kuat nih otot sininya. Jadi di saat belanja kalau bini mau masuk belanja yang nggak ada di catatan, tariknya kuat. Buat narik. Begitu. Baik. Tapi bukannya kalau misalnya berdua jadi tambah bengkak nanti budgetnya ya. Nah kalau suaminya samanya, ya tapi mudah-mudahan suaminya nggak sama sama berarti istrinya juga harus nge-gym ya buat narik suaminya. Betul. Jadi harus saling mengingatkan. Masya Allah. Baik, terima kasih. Lanjut ya kalau boleh menambahkan jawaban. Pada orang belanja biasanya, ibu-ibu itu kalau masuk di tempat belanja itu nggak mau ditemanin suaminya Ustadz. Udah kamu ke sana, saya milik ke sana gitu. Kenapa? Menjadi rikuh kalau ada suaminya. Nanti dilihat harganya berapa, muter lagi gitu. Jadi sampai capek nemenin istrinya itu. Itu sengaja dibikin capek biar suaminya pergi. Ini curhat saya juga begitu. Makanya biasanya saya itu biar istri nggak dosa sama saya bilang ini udah uang terserah kamu beli apa saja, yang penting menurut kamu baik. Nah, karena kalau ditentuin macam-macam nanti istri itu malah berdosa ke saya. Dan kadang-kadang kan gitu, kalau disalahin malah kita yang diserangap sama istri itu. Ini curhat bapak-bapak ya. Jadi kalau kita nggak ngasih duit itu ditanya terus.
Pas coba ketika duit dikasihkan, dipakai beli apa? Kayak nggak ikhlas aja ngasih belanja gitu. Ya gitu Bu ya. Oleh karena itu Bapak sekalian saling ngerti. Perempuan tuh kalau milihnya lama, kalau laki-laki milihnya cepat. Oleh karena itu kalau mamanya Pak saya udah tidak ada kepercayaan lagi. Kalau itu hal yang prinsip bisa ditanamkan. Umpamanya naudzubillah min dzalik, dalam keluarga dia selingkuh. Dalam keluarga nggak bisa beriman kepada Allah. Dia udah nggak bisa lagi menjadi patokan toleransi. Tapi kalau cuma uang belanja, kadang-kadang berangkat mau beli baju merah, pulang bawa baju putih itu udah biasa. Berangkat mau belanja ikan, pulang bawa daging itu udah biasa. Itu jadi jangan dibikin itu adalah masalah karena itu adalah varian-varian hidup. Tapi kalau terlanjur ini ada masalah yang prinsip. Tadi Ustaz menjelaskan dari iman menjadi aman karena apa? Karena amanah. Jadi iman, aman itu muncul karena amanah. Jadi kita akan ada saling percaya, ada harmonis kalau kita amanah. Ada amanah kalau ada iman. Dari iman kita bisa aman. Itu satu-satu rangkaian di dalam alif, mim dan nun. Nah, itu dari rangkaian itu. Kita masih ada pintu Bapak Ibu sekalian. Oh kita hilang kepercayaan. Bisa nggak dia diperbaiki? Pertama orang mau perbaiki adalah mengakui kesalahannya. Kalau nggak pernah mengakui kesalahannya, ini nggak bakal bisa memperbaiki. Di biasanya paling repot, mohon maaf bukan karena saya laki-laki, paling repot itu adalah perempuan. Kalau laki-laki salah, maaf Bu, selesai. Tapi kalau perempuan disalahin, muter kanan, muter kiri, terakhir masih nyalain suaminya juga gitu. Nah ini coba, ya ini karakter. Jadi nikmati saja proses itu. Yang penting akhirnya bisa mengakui kesalahan. Kalau sudah bisa mengakui kesalahan, kemudian kita punya komitmen untuk memperbaiki. Memang di dalam hadis itu orang yang biasa buruk, kebiasaan terus buruk. Yang biasa bohong, terus bohong. Yang biasa lacur, biasa khianat, ini kebiasaan gak enak kalau gak khianat. Tapi kalau udah biasa birro, biasa baik, gak enak kalau gak baik. Kemana jadi baik. Jadi lama-lama sikap baik dan buruk itu akan menjadi karakter dari diri kita. Tapi mungkin berubah kalau Allah berkehendak. Dari mana kita tahu? Proses mengakui kesalahan, ingin membenahi, kemudian kita proses untuk menjadi yang lebih baik. Ada istilah sekarang namanya hijrah. Mungkin dari watak yang buruk menjadi watak yang baik. Terimalah ketika pasangan kita, ketika pemimpin kita, ketika berbuat salah kemudian dia mau memperbaikinya. Tetapi jangan diulang berkali-kali. Itu namanya tobat sambal. Ya. Baik. Itu. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Ahmad Khan atas jawaban yang disampaikan dan juga tausiah disampaikan hari ini. Artinya ini saling berkaitan. Ketika kualitas iman itu sangat kuat dan sangat tinggi, maka tidak diragukan lagi kemampuan dirinya memegang amanah itu sudah jelas sangat